Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas kelanjutan dari bab integral. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 4.2, yaitu menentukan persamaan kurva dengan integral. Mari kita mulai. Yang pertama, menentukan persamaan kurva dengan integral. Jadi di video kali ini kita akan membahas cara menentukan persamaan kurva dari suatu fungsi turunan yang diketahui. Untuk menghilangkan turunan, maka kita tinggal mengintegralkan saja fungsi turunannya. Dan jika diketahui turunan kedua, integralkan 2 kali untuk memperoleh fungsi kurva aslinya. Kalau diketahui turunan ketiga, maka kita integralkan 3 kali. Dan jika diketahui turunan ke n, maka kita integralkan sebanyak n kali untuk memperoleh fungsi kurva aslinya. Kemudian, hasil integral disebut sebagai keluarga kurva dalam bentuk plus c, yang bisa diganti dengan berbagai bilangan. Jadi C-nya bisa kita ganti-ganti sama macam-macam bilangan, sehingga dapat membentuk persamaan kurva ya. Kemudian, untuk menentukan salah satu nilai di C, maka kita substitusikan salah satu titik yang dilalui oleh kurva tersebut. Hingga sebagai akibat, kita peroleh persamaan kurvanya. Sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut ini. Suatu kurva melalui titik 2,1. Apabila gradien kurva itu pada setiap titik memenuhi hubungan dy per dx sama dengan 2 kali x min 1 x kuadrat, maka tentukan persamaan kurva tersebut. Untuk penyelesaiannya, maka kita integralkan fungsi dy per dx atau kita tulis dengan y aksen di sini. Maka kita peroleh y. Kita integralkan sekali kan y aksen jadi y. Ini akan sama dengan integral dari 2 kali x min 1 x kuadrat dx. Kita hitung saja integralnya menggunakan integral tertentu yang kemarin sudah kita bahas. Kita peroleh nilai y-nya sama dengan x kuadrat tambah 2x pangkat min 1 tambah c. Seperti itu. Kemudian kita substitusi titik 2,1 ke fungsi yang y ini. Maka kita akan peroleh nilai c-nya itu akan sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan C-nya sama dengan 4 ke Y di sini. Maka kita akan peroleh persamaan kurva yang diinginkan, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2X pangkat min 1 min 4. Kemudian untuk contoh soal yang kedua. Tentukan fungsi Y sama dengan Fx dari persamaan diferensial X kuadrat dy per dx sama dengan Y kuadrat akar X dengan Y sama dengan 1 dx sama dengan 1. Atau ketika x-nya 1, maka y-nya 1. Seperti itu. Untuk penyelesaiannya, kita integralkan bentuk persamaan diferensial yang ini. Kalau bentuk x kuadrat dy per dx sama dengan y kuadrat akar x, ini bisa kita tulis dengan y pangkat minus 2 dy sama dengan x pangkat minus 3 per 2 dx. Jadi, dy-nya ini nempel sama fungsi y dan dx-nya nempel sama fungsi x. Kita buat seperti demikian. Sehingga kita bisa mengintegralkan kedua ruas. Kedua ruas yang dimaksud itu kedua ruas yang ini dan yang ini, yang kiri dan yang kanan. Jadi integral y pangkat min 2 dy sama dengan integral x pangkat min 3 per 2 kali dx. Seperti itu. Kemudian, setelah kita integralkan, bentuk yang integral dari y pangkat min 2 dy ini akan jadi min y pangkat min 1. Ini akan sama dengan minus 2 kali x pangkat min setengah plus c. Nah, kemudian kita substitusikan nilai y sama dengan 1 di x sama dengan 1. Jadi x-nya kita masukin 1 ke sini, y-nya masukin 1 ke sini. Jadi nanti kita peroleh nilai c-nya itu adalah min 1. Dari mana hasil ini? Tentunya dari hasil kotretan, ya. Kemudian kita substitusikan nilai c sama dengan min 1 ke fungsi y sama dengan fx. Maka sebagai akibat kita peroleh fungsi y yang diinginkan, yaitu y sama dengan fx sama dengan akar x per 2 min akar x setelah kita sederhanakan. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga. Suatu kurva y sama dengan fx melalui titik 1,2 dengan gradien garis singgungnya adalah min 5 di titik tersebut. Jika turunan keduanya adalah 6x plus 4, maka tentukan persamaan kurvanya. Untuk penyelesaiannya, kita integralkan f double aksen x, maka kita akan peroleh f aksen x di sini ya.
Kita tulis f aksen x sama dengan integral f double aksen x, dx sama dengan integral dari turunan keduanya yaitu 6x plus 4 dx. Kemudian kita peroleh turunan pertamanya, hasil integral dari f double aksen itu adalah 3x kuadrat plus 4x plus c1 ya. Jadi konstantanya saya namakan c1 di sini. Kemudian perhatikan bahwa gradien itu akan sama dengan turunan pertamanya, yaitu min 5, saat x-nya sama dengan 1. Akibatnya, untuk turunan pertamanya 1, maka gradiennya itu adalah min 5 ya. Jadi turunan pertama sama dengan gradien, ini akan sama dengan min 5. Kalau kita substitusi x-nya 1 ke fungsi f aksen x ini, maka kita akan peroleh c1-nya min 12. Sehingga kita bisa tuliskan f aksen x-nya adalah 3x kuadrat plus 4x min 12. Kemudian kita integralkan lagi f aksen x untuk menentukan fungsi fx, yaitu kurva yang diinginkan, sehingga fx sama dengan integral dari f aksen x dx. Ini kita integralkan 3x kuadrat plus 4x min 12 dx-nya, hingga kita peroleh fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 12x plus c2. Terus kemudian karena kurvanya melalui titik 1,2, artinya ketika x-nya 1, maka y-nya 2 ya. Melalui titik 1,2 berarti x-nya 1, y-nya 2, dan f1 sama dengan 2. Sehingga kalau kita substitusi x sama dengan 1 ke kurva fx ini, kita peroleh nilai c2-nya 11. Sehingga nilai fx-nya adalah x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min 12x plus 11. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai cara menentukan persamaan kurva dengan integral. Berikut ini ada 4 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.